Halo, gimana kabar kalian? Kita akan lanjut cerita baru dengan judul Prajurit Terbuang episode 30, 31 dan 32 bersama Syari Kritter. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Episode 30 menunjukkan siapa diri sebenarnya. Bobby menunggu jawaban dari Sheila. Begitu juga dengan yang lainnya. Semua menunggu jawaban dari perempuan itu. Elang kemudian menoleh ke arah Emily dan berkata, "Keluarkan semua orang yang ada di dalam sini." Emily menganggukkan kepalanya. Lalu dia pun menyuruh petugas keamanan untuk membantunya mengeluarkan semua orang yang ada di dalam hall room. Termasuk pada awalnya orang-orang yang ada di dalam. Tidak ada yang mau keluar karena mereka sangat penasaran dengan jawaban yang akan dikeluarkan oleh Sheila. Namun setelah diancam oleh Emily jika ada yang tidak mau keluar akan dilakukan penindakan dengan tegas, barulah mereka semua keluar dari dalam ruangan itu dengan perlahan. Setelah semua orang keluar, Elang menoleh ke arah Sheila dan kemudian berkata, "Sekarang kamu bebas mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak akan ada yang mendengarnya selain kita." Kini Sheila mulai berani untuk membuka suaranya, menjawab pertanyaan dari ayahnya. Hanya ada satu kemungkinan yang bisa didapat yaitu Elang adalah karena kasus penolakan cintai aku lakukan 2 minggu yang lalu. Jika itu benar, sangat menjijikan sekali, ucap Sheila dengan mimik wajah jijik. Bobby mengangkat kedua alisnya ketika mendengar itu. Lalu dia pun memalingkan pandangannya kepada Bimo dan bertanya, "Apa itu benar Bimo? Kamu merusak hubungan di antara kita hanya karena ditolak cinta oleh anakku." Bimo memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam saku celana. Lalu dia berkata, "Bukan hanya ditolak saja, Pak Bobby." Dia mengatakan beberapa perkataan kotor yang tidak pantas diucapkan. Dia sudah merendahkanku dan menginjak harga diriku. Bobby menarik napas dalam-dalam, mendengar apa yang dikatakan oleh Bimo dan bingung harus bereaksi seperti apa. "Mohon maaf, Pak Bobby. Orang yang sudah menginjak harga diriku tidak pantas untuk hidup. Dia harus mati," ucap Bimo dengan suara yang keras dan tegas. Bukti jika dia bersungguh-sungguh, Bobby, sebagai seorang ayah, memiliki inisiatif alami untuk melindungi anaknya dari berbagai macam bahaya. Oleh karenanya dia pun bergerak menutupi tubuh anaknya mencoba untuk melindungi. Sudah sangat jelas, Bobby bukanlah lawan untuk Bimo. Oleh sebab itu, Elang pun bergerak. "Jika kamu bergerak maju walau 1 sentimeter pun dari posisimu sekarang, aku akan langsung menghilangkan nyawamu," ucap Elang. Bimo tertawa mendengarnya hingga terkekeh-kekeh. Dia menyerah jika Elang sedang berguyon. "Hahaha, lucu sekali dirimu. Sebelum kamu membunuhku, aku yang telah lebih dulu menghilangkan nyawamu. Hanya 10 detik waktu yang aku butuhkan untuk mengirimmu ke malaikat maut," kata Bimo dengan diiringi gelak tawanya. Elang menyeringai sembari berkata, "Sombong sekali. Aku sangat menyukai untuk membunuh orang yang sombong. Aku hanya butuh waktu 3 detik saja untuk membuatmu mati secara perlahan." Bimo mengubah ekspresi wajahnya. Dia begitu marah dengan apa yang dikatakan oleh Elang yang menganggap dirinya lemah. Dia pun berniat untuk menunjukkan kekuatannya dengan menyerang Elang terlebih dahulu sebagai syok terapi. Namun sesuatu yang tidak pernah dia duga sebelumnya yang membuat dia menyesal terjadi. Tiba-tiba matanya terbelalak hingga nyaris keluar matanya setelah merasakan sesuatu menghantam dagunya. Buuk, seketika pandangannya gelap dan dia pun sesak napas. Dirinya pun merasa seperti terbang di udara, ringan tanpa beban sedikit pun. Ketika dia merasa tubuhnya akan kembali terjatuh karena sakit menjalar di bagian hatinya. Seperti ditusuk oleh pedang yang panjang. Dan seketika, bruk. Tubuhnya menghantam lantai setelah terbang setinggi 3 meter akibat pukulan dari Elang. Bimo menggeliat kesakitan untuk beberapa saat. Pandangannya yang gelap kini sudah bisa terbuka sedikit dan dia pun melihat Elan. Geber di hadapannya walau dengan pandangan yang sedikit kabur. Maafkan aku. Ternyata kamu begitu kuat," ucap Bimo. "Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Kenapa kamu masih bertindak bodoh dengan tidak mendengarkan peringatan dariku? Saat ini jika kamu hidup pun kamu tidak akan bisa hidup dengan normal. Sebentar lagi, empedumu akan pecah akibat dari sentuhanku tadi," kata Elang dengan suara yang dingin.
Jika bisa dihitung dari serangan pertama dan serangan kedua yang tidak terlihat sebagai sebuah serangan, total berlangsung kurang dari 3 detik. Jadi apa yang dikatakan oleh Elang sebelumnya bukan omong kosong belaka. Ketika Bimo akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba dirinya memuntahkan darah segar dengan cukup banyak. Elang kemudian membalikkan badan dan menghadap kepada Bobby dan juga Sheila. Lalu dia berkata, "Sekarang kalian boleh pergi. Acara ulang tahun ditutup saja. Aku akan mengurus mereka semua. Kalian jangan khawatir." Bobby menganggukkan kepalanya dengan cepat. Mengetahui tentang latar belakang Elang, membuat Bobby menjadi tidak banyak bertanya. Dirinya pun merasa aman dan tidak perlu untuk memikirkan bagaimana klarifikasi akan dia berikan karena dia yakin kalau Jenderal Elang bisa mengurusnya seperti apa yang dia katakan. Bobby menarik Sheila keluar untuk kembali ke rumah. Tidak ada tempat terbaik yang ada di pikirannya selain rumah. Tidak lama kemudian Emily dan Jody masuk ke dalam hall room setelah Elang melenyapkan nyawa 2 orang anak buah Bimo yang sebenarnya sudah tidak bisa melakukan perlawanan. Mereka masuk ke dalam ruangan untuk melihat apa yang sudah terjadi. Ketika melihat 3 orang tergeletak di lantai dan 1 orang berdiri dengan tubuh gemetaran dan wajah yang pucat pasi, Jody terkejut hingga dia pendiam dan hanya melangkahkan kakinya dengan pelan. Dia tidak bisa membayangkan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana pertarungan ini berjalan dengan sangat tidak seimbang walaupun musuh memiliki jumlah orang yang lebih banyak. Emily menghampiri Elang sambil berkata, "Kenapa kamu menyisakan 1 orang saja? Bahkan dia sama sekali belum terkena serangan sedikit pun. Bukankah itu sangat berbahaya jika dia membuka mulutnya atas apa yang sudah dia lihat?" Elang dengan santai menjawab, "Dia akan menghilangkan nyawanya sendiri. Kamu tenang saja, apa yang kamu katakan?" Tanya Emily, tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh sang dewa perang. Elang tidak menjawab pertanyaan dari Emily. Dia malah memalingkan pandangannya kepada Jody dan bertanya, "Apa kamu bisa mengurus mayat-mayat itu?" Jody pernah menjalankan beberapa pertempuran. Walaupun bukanlah pertempuran yang besar namun mengurus mayat-mayat sudah pernah dia lakukan. Oh sebab itu, tanpa lagu dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Aku bisa mengurusnya. Tapi aku tidak tahu harus dibawa kemana. Jika Dewa Perang memberitahuku, aku langsung membawanya." Elang melirik ke arah Emily sembari berkata, "Dia yang akan membantumu mengarahkan tempatnya." Kemudian Elang melangkahkan kakinya untuk meninggalkan hotel. Emily berkacak pinggang sambil menggerutu. Memangnya dia pikir aku adalah seorang pengurus mayat? Jika bukan seorang Dewa Perang mana mau aku menuruti perintahnya? Jody yang mendengarnya tersenyum. Asteris di kediaman Iskandar, Bobby dan Sheila masih tidak bisa melupakan kejadian yang baru saja dilihat oleh mata kepala mereka sendiri. Melihat kehebatan Elang dan bagaimana ayahnya begitu menghormati pria itu membuat Sheila sangat penasaran sekali dengan latar belakang Elang. Dia pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang ayah, "Pak, sebenarnya siapa Elang itu sebenarnya? Kenapa dia sangat kuat dan juga sangat Papa hormati?" Tanya Sheila dengan begitu penasaran. Bobby menghela napas panjang. Lalu dia berkata, "Kamu tidak perlu tahu siapa dirinya. Siapkan saja dirimu untuk pantas menjadi istrinya. Sebab Papa akan menjodohkan kepada dia." Bersambung, lanjut episode 31 membuatnya menyesal sontak saja apa yang dikatakannya itu membuat Sheila sangat terkejut. Bagaimana mungkin di umurnya yang baru menginjak 20 tahun dia sudah harus menikah? Apa yang Papa katakan? Apakah aku harus menikah di umurku yang masih sangat muda ini? Bahkan aku baru memasuki semester 4 perkuliahanku. Apakah benar-benar aku harus menjadi seorang istri? Tanya Sheila sangat tidak percaya. Bobby telah mengetahui sedikit latar belakang Elang yang merupakan seorang suami yang sedang digugat cerai oleh istrinya. Disitulah Bobby melihat sebuah kesempatan untuk bisa menjodohkan anaknya dengan seorang jenderal muda yang memiliki masa depan cerah. "Sheila, dengar, Pak Elang bukanlah orang sembarangan. Dia adalah seorang jenderal termuda yang pernah dimiliki oleh negara kita. Di umurnya yang baru, menginjak 28 tahun saat ini dia sudah menjadi jenderal yang paling disegani oleh kawan-kawan dan ditakuti oleh para musuh. Papa sangat yakin sekali jabatan Panglima akan jatuh ke tangannya dalam waktu dekat.
Bukankah itu merupakan sebuah kebanggaan bagimu memiliki suami seorang panglima? Kata Bobby menjelaskan alasannya kenapa menjodohkan sang anak dengan Elang. Mendengar itu membuat Sheila terdiam. Tentu saja dia tercengang ketika mendengar ternyata Elang memiliki pangkat yang sangat tinggi. Kemiliteran. Sheila menjadi teringat dengan beberapa temannya yang memiliki kekasih seorang polisi dan tentara yang memiliki pangkat rendah namun sudah sangat dibanggakan oleh mereka. Perempuan itu pun menjadi berpikir jika dirinya bisa mendapatkan Elang maka dia memiliki sebuah kebanggaan yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh wanita lain di dunia ini. Pasalnya seorang jenderal muda hanya seorang Elang saja di dunia ini. Pada saat ini, Bobby melihat anaknya tampak setuju dengan niatnya itu. Maka dari itu dia pun menjadi tenang dan kemudian menyandarkan dirinya di sofa. Lalu dengan santai, dia berkata, sebaiknya kamu juga ikut membantu papa untuk memuluskan rencana ini. Jika dia menjadi suamimu, maka bukan saja dirimu yang akan hidup bahagia tetapi juga seluruh keluarga kita. Tentu saja perusahaan kita akan menanjak nilai dan akan menjadi perusahaan raksasa dengan dukungan dari Elang. Tidak dipungkiri semua orang akan melihat sesuatu dari keuntungan yang akan dia dapatkan terlebih dahulu. Hanya sedikit orang yang tidak memerlukan itu dan bersikap tulus saja. Namun sebenarnya hal itu sah saja terjadi. Selagi tidak merugikan dan juga bisa memberikan keuntungan dari segi yang lain kepada pria itu. Inilah yang dinamakan dengan win-win solution. Aku tidak berjanji tapi aku berusaha untuk mengambil alih hatinya. Namun seperti yang papa ketahui aku bukanlah tipe seorang wanita yang genit dan mau merendahkan diriku di hadapan seorang pria, kata Sheila yang memegang prinsip. Bobby menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata, itu memang semangat baik, nak. Tetapi prinsipmu itu harus diubah ketika kamu sudah menjadi seorang istri. Sheila hanya mengangkat kedua bahunya seraya menurunkan bibir, merespon apa yang dikatakan oleh sang ayah. Asteris di dalam mobil Farel dan Gracia berdiam diri tanpa ada satupun yang berbicara. Mereka berdua masih sangat syok sekali dengan apa yang baru saja terjadi. Keduanya pun bertanya-tanya di dalam hati mengenai perubahan yang telah terjadi kepada Elang yang saat ini bisa dihormati oleh seorang pria seperti Bobby Iskandar. Padahal sebelumnya, tukang sayur yang berdagang keliling komplek pun tidak ada yang menghormatinya. Farel dan Gracia secara bersamaan saling menoleh satu sama lain dan berkata secara berbarengan dan kata-kata yang juga sama. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Elang? Karena saking terkejut mereka berdua pun membungkam mulutnya seketika. Seperti kemudian Gracia bertanya kembali. Kamu juga berpikir kalau Elang saat ini berubah? Farel menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, sudah beberapa hari ini aku melihat ada sesuatu yang berbeda dari Elang. Sebenarnya sebelum kejadian yang terjadi tadi, dia sempat mendatang. Keluargaku mendengar itu. Gracia menjadi penasaran dengan apa yang dilakukan Elang di perusahaan keluarga Permana. Memangnya apa yang dilakukan olehnya di perusahaanmu itu? Apa dia membuat keributan? Tanya Gracia dengan kening yang berkerut. Farel yang masih harus bolak-balik pandangannya kepada jalan raya dan Gracia berkata, dia memang membuat keributan. Tapi keributannya itu bukanlah mengenai fisik tetapi mengenai uang. Gracia menjadi tambah penasaran dengan itu. Lalu dia pun bertanya, masalah uang. Apa dia meminjam uang kepadamu atau memeras keluargamu? Farel menggelengkan kepalanya. Lalu dia pun menceritakan dengan detail tentang apa yang terjadi pada saat itu. Hal ini tentu saja membuat Gracia sangat terkejut. Bahkan mata dan mulutnya terbuka lebar. Apa? Kamu jangan bercanda Farel. Bagaimana mungkin dia memiliki uang sebanyak itu sedangkan selama aku hidup menderita dengannya karena harus berhemat. Aku tidak percaya dengan apa yang kamu ceritakan itu. Tidak Gracia, aku sama sekali tidak berbohong kepadamu. Aku menceritakan ini dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Namun jika kamu tidak percaya Elang memiliki uang sebanyak itu, bahkan aku pun sampai saat ini masih tidak percaya dan bingung dari mana dia memiliki uang sebanyak itu, kata Farel dengan suara yang berirama naik dan turun. Gracia memegang keningnya sambil memijat-mijat. Kepalanya langsung terasa sakit saat dia mendengar cerita dari kekasihnya itu. Sepertinya aku harus menyewa seseorang untuk menjadi tahu apa yang terjadi dengan Elang.
Bagaimana dia bisa memiliki uang sebanyak itu dan aku miliki kehormatan yang tinggi di mata Bobby Iskandar, ucap Farel. Gracia menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, aku rasa kamu nggak perlu melakukan itu karena hanya membuang-buang waktu dan juga membuang-buang uang saja. Mungkin saja uang yang didapatkan olehnya hasil dari mencuri. Yang kita tahu selama ini dulunya dia bekerja sebagai seorang petugas keamanan. Sudah pasti dia memiliki kekuatan fisik yang bagus. Jadi pekerjaan mencuri atau merampok sepertinya tidak membuatnya kesulitan. Lagi pula dia itu memiliki bakat bersandiwara yang cukup baik. Keesokan hari pagi-pagi sekali Emily sudah mengabarkan kepada Elang jika dirinya sudah berhasil membeli 100% saham perusahaan Mediterania Land. Proses pemindahan kepemilikan akan berlangsung nanti siang dan ini memberi kesempatan kepada Elang untuk bisa mengikuti proses sidang perceraian pagi ini. Elang keluar dari unit apartemennya untuk pergi ke pengadilan agama. Ketika dia keluar dari pintu lift, dia dikejutkan dengan sosok Tony yang sedang menunggu lift. Tony adalah anak buah Elang yang berada di bawah naungan Elang dalam tim khusus. Intinya adalah salah dua dari orang dekat Elang yang selamat dari kejadian mengerikan 2 tahun yang lalu selain Emily. Tony, sedang apa kamu berada di sini? Tanya Elang, terkejut. Tony langsung memberikan hormat militer kepada Elang sebelum dia menjawab pertanyaan dari sang dewa perang. Aku datang ke sini sengaja untuk menemuimu. Dewa Perang, 2 tahun adalah waktu yang sangat lama bagiku menunggu bertemu denganmu kembali, ucap Tony. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, terlihat matanya berkaca-kaca. Dia memang sangat terharu sekali dapat bertemu kembali dengan sosok pria yang sangat berjasa di hidupnya. Mendengar itu, Elang tersenyum dengan sangat lebar. Sebenarnya dia pun sangat bahagia sekali bisa bertemu kembali dengan Tony. Orang yang paling diandalkan karena sering disuruh-suruh olehnya mengurus keperluan. Anda mau kemana? Dewa Perang. Biar aku yang mengantarmu. Aku sangat rindu ketika berada di belakang kemudi untuk mengantarmu, kata Tony. Elang pun kemudian menjelaskan keperluannya yang membuat Tony sangat terkejut. Wanita itu benar-benar sangat bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa menceraikan seorang dewa perang? Dia akan menyesal, ucap Tony. Pria itu kemudian menghubungi anak buahnya dan memerintah untuk mengawal kepergian Dewa Perang ke pengadilan agama. Apa yang kamu pikirkan, Tony? Dengan begitu bukankah membuatku menjadi mencolok? Tanya Elang dengan alis yang terangkat. Aku sengaja. Aku akan membuat gempar pengadilan agama dan membuat mantan istrimu itu menyesal, ucap Tony dengan suara yang bergetar, penuh emosi. Bersambung, lanjut EPUSODE 32. Siapa kamu sebenarnya? Elang menatap kedua mata Tony dalam-dalam. Dia melihat keseluruhan di dalam diri Tony yang dibarengi dengan rasa sakit hati. Elang yang sudah dikhianati dan tidak dihargai namun Tony ikut merasakan rasa sakit hatinya. Bukankah itu sebuah ketulusan yang indah? Ya sudah terserah kamu saja. Yang terpenting adalah kamu tidak mengumbar identitas sebagai seorang dewa perang. Aku sangat akan sekali jika Jenderal Diaz sudah memberitahumu tentang hal itu, kata Elang. Tony menganggukkan kepalanya sembari berkata, tentu saja dewa perang. Aku akan tetap melindungi identitas aslimu sebagai seorang dewa perang. Baiklah kalau begitu. Ayo kita berangkat, ucap Elang seraya melangkahkan kakinya. Tony pun kemudian mengikuti langkah kaki Elang dari belakang. Di depan pintu lobi apartemen, Jody berdiri untuk menyambut Elang. Dia sudah siap dengan sepeda motornya untuk mengantar Elang ke pengadilan agama. Pasalnya tadi pagi dia dihubungi oleh Elang yang meminta tolong kepadanya untuk diantar ke pengadilan agama. Selain karena hari ini adalah hari pertama dia bekerja sebagai pengawal dan sopir Elang, perintah dari Elang membuat dirinya menjadi sangat semangat pagi ini. Selamat pagi, Pak Elang, sapa Jody setelah dirinya memberikan hormat militer kepada sang dewa perang. Selamat pagi Jody, maafkan aku. Pagi ini aku diantar oleh Kapten Tony ke pengadilan agama. Tapi jika kamu masih mau ikut, kamu boleh ikut di mobil iring-iringan bersama dengan tentara yang lain, ucap Elang. Mendengar jika pria di sampingnya adalah seorang kapten, membuat Jody langsung memberikan hormat militer kepada Tony. Dia masih menganggap jika jabatan kapten yang melekat pada diri Tony harus dihormati.
Apalagi pangkat itu berada beberapa tingkat di atas pangkatnya ketika masih aktif di dunia militer. Tony pun langsung bisa menilai jika pria yang memberikan dia hormat itu adalah seorang tentara. Namun untuk memastikan, dia pun bertanya, "Apa kamu seorang prajurit?" Jody menurunkan tangannya, lalu dia berkata, "Aku mantan prajurit Angkatan Darat, Kapten." Tony pun mengernyitkan keningnya mendengar jika orang yang ada di hadapannya itu adalah seorang mantan prajurit. "Mantan? Kenapa kamu bisa menjadi mantan? Apa kamu dipecat?" Jody tampak ragu untuk mengatakannya. Sama seperti saat memberitahu kepada Dewa Perang mengenai alasan kenapa dia keluar dari kemiliteran. Elang yang bisa membaca situasi itu pun langsung mengambil alih. Lalu, dia pun berkata, "Lebih baik kita membahas masalah ini lain kali aja. Aku yang akan menceritakan kepadamu mengenai pertanyaanmu itu sekaligus aku ingin memberikanmu sebuah tugas." "Baiklah kalau begitu. Dewa Perang," ucap Tony jika sudah Dewa Perang yang mengatakannya. Dia tidak akan berani untuk membantah. Setelah menunggu selama 5 menit, akhirnya 10 buah mobil jeep dan 4 buah truk militer datang dengan pasukan yang memenuhinya. Ketika para prajurit itu akan berbaris dan memberikan hormat, Lang memberikan sebuah kode bagi mereka untuk tidak turun dan langsung berangkat saja. Mendapatkan kode yang diberikan oleh Lang itu, para pasukan yang sudah turun dan keluar dari mobil, langsung masuk dan naik kembali ke kendaraan-kendaraan mereka. Tony membukakan pintu kabin penumpang tengah sebuah jeep anti peluru yang memiliki teknologi termutakhir untuk Lang agar memudahkannya masuk ke dalam jeep. Lang pun masuk ke dalam mobil itu. Ketika dia masuk, Tony tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya bisa melihat bagaimana ciri khas gerak tubuh Lang ketika memasuki mobil. Dia sudah merindukannya selama 2 tahun ini. Kini, langsung berangkat menuju ke pengadilan agama dengan beriringan suara mesin dan roda dari mobil dan truk militer itu bagaikan sebuah bunyi genderang perang. Membuat perhatian pengendara jalan, dan juga orang-orang yang ada di tepi jalan teralihkan kepada iring-iringan tentara. "Apakah sedang ada perang?" Suara itu mengingatkanku dengan perang yang terjadi 10 tahun yang lalu. Apa kota Aceh sedang dalam bahaya? Apa hal yang mengerikan akan segera terjadi? Suara mobil itu membuatku merinding. Suaranya bagaikan teriakan dari pintu neraka. Suara-suara dari orang-orang yang melihat iring-iringan tentara itu terdengar. Mereka sangat heran dan sekaligus khawatir. Sebab, sudah lama sekali tidak ada yang seperti ini. Terakhir kali adalah ketika adanya peperangan di tepi kota Aceh 10 tahun yang lalu. Tidak butuh waktu lama, hanya kurang dari 10 menit. Mereka sudah tiba di area dalam pengadilan agama. Tentu saja kedatangan mereka semua itu membuat gempar seisi pengadilan agama. Mereka semua heran yang membuat mereka bertanya-tanya dengan kedatangan mereka. Semua pasukan kini turun dari kendaraan masing-masing. Dengan cepat mereka berbaris dan membentuk formasi. Yang terakhir keluar adalah Lang. Karena formasi yang diciptakan oleh para prajurit itu membuat orang-orang tidak bisa melihat siapa sosok yang datang dengan pengawalan luar biasa itu. Orang-orang yang ada di sana pun menduga-duga dengan siapa yang datang. Semuanya sepakat jika orang yang dikawal itu adalah petinggi militer. Namun mereka hanya berbeda nama petinggi militernya saja. Lang memasuki ruang sidang tanpa dikawal. Dia meminta agar dirinya terlihat seperti yang dikenal oleh Gracia saja. Bahkan dirinya pun hanya mengenakan pakaian formal lama dan lusuh miliknya. Dengan seperti ini, proses perceraian berlangsung dengan sangat cepat. Lang pun tidak membuat pernyataan yang membuat hakim menjadi menimbang kembali untuk memutuskan keputusan yang tepat sehingga persidangan pun berlangsung dengan singkat. Setelah hakim mengetuk palu raut wajah bahagia terpancar di wajah Grace. Dia pun langsung membayangkan bagaimana kehidupannya saat menjadi anggota di keluarga permana. Grace kemudian memalingkan pandangannya kepada Lang dengan raut wajah bahagianya itu. Lalu dia berkata, "Walaupun sebenarnya tidak perlu. Tapi aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu karena sudah melepaskanku untuk bisa hidup bahagia. Sebentar lagi aku akan menjadi anggota keluarga permana dan semua keinginan-keinginanku yang selama hidup denganmu tidak bisa terwujud, kini akan aku dapatkan dengan mudah." Lang menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Ya, walaupun aku harus melanggar janjiku kepada mendiang ayahmu, tapi aku rasa memang inilah jalan terbaik untuk kita."
Ketika aku memintamu untuk bersabar sebentar lagi sehingga aku bisa membawakan dunia dan seisinya untukmu dan kamu tidak mau, maka dari situlah aku sadar jika memang hubungan ini harus berakhir. Gracia menoleh ke arah Farel dengan ekspresi wajah sedang menahan tawa. Farel pun kemudian berkata, mungkin yang dia maksud adalah Globe dan juga penyangganya. Hahaha, benar sekali kamu. Itu adalah dugaan yang sangat tepat dan masuk akal, kata Gracia sambil tertawa. Setelah itu, Gracia dan Farel melangkahkan kakinya keluar ruang sidang dan langsung keluar gedung pengadilan agama untuk segera kembali ke rumah. Ketika mereka keluar gedung, mereka tercengang tatkala melihat prajurit militer sedang berbaris rapi. Ada apa ini? Kenapa banyak sekali prajurit sedang berbaris? Tanya Gracia seraya mengangkat kedua alisnya. Belum sempat dijawab oleh Farel. Lang berjalan keluar gedung dan langsung disambut oleh para prajurit militer. Gracia dan Farel bertambah terkejut tatkala Lang masuk ke dalam mobil jeep anti peluru dengan desain yang begitu gagah. Rasanya kaki Gracia tidak sanggup untuk menopang tubuhnya setelah melihat kejadian itu. Dia naik ke dalam mobil jeep bersama dengan para prajurit militer. Nya Gracia, syok. Sebenarnya kamu itu siapa? Lang. Bersambung. Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.